bilang lu 2,5. Gue 10%. Jangan lompat pagar lah, apalagi kalau nggak ngerti. Zakat mal atau harta itu 2,5% dari total harta yang dimiliki atau disimpan selama setahun. Beliau juga mengklaim nih guys, bahwa video yang viral ini itu katanya sudah dipotong dan juga diedit sedemikian rupa oleh... Hi everyone, I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, bagaimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up. Well, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang Pendeta Gilbert, yang mana baru-baru ini yaitu dilaporkan atas kasus penistaan agama. Lantas, apakah terjadi dengannya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Untuk pertama, mungkin kita bakalan kenalan dulu ya dengan sosok Pendeta Gilbert, karena aku rasa masih banyak nih dari teman-teman yang belum kenal dengan sosok beliau. Gilbert Lumoindong adalah seorang pendeta asal Jakarta yang menjadi gembala sidang GBI Glow Fellowship Center. Beliau juga merupakan Ketua Departemen Pekabaran Injil Badan Pengurus Pusat Sinode Gereja Bethel Indonesia. Saat kecil, beliau ini pernah mengidap sakit saraf pada otak hingga menginjak usia yang ke-10 tahun. Setelah sembuh, beliau pun menyerahkan diri sepenuhnya untuk menjadi hamba Tuhan dalam pelayanan pastoral. Dan ketika memasuki usia ke-17 tahun, Gilbert sudah aktif berkhotbah di berbagai organisasi pemuda Kristen. Dan guys, dilansir dari idntimes.com, beliau memulai perjalanan pastoralnya sejak mengambil diploma di Lembaga Pendidikan Teologi Indonesia dan lulus tahun 1990. Kemudian melanjutkan studi teologinya di Institut Teologi dan Pendidikan Indonesia. Selain itu, beliau juga pernah nih menjadi Ketua Gospel Overseas pimpinan John Hartman pada tahun 1993 sampai 1997. Beliau juga menjadi jemaat di Gereja Tiberias Indonesia, lalu akhirnya mendirikan GL Ministry pada tahun 1998. Saat ini, beliau masih aktif menjadi pengkhotbah, baik itu di gereja, stasiun televisi, hingga radio. Ia juga mengembalakan 18.000 jemaat di GBI Glow Fellowship Center. Well, jadi seperti itulah bagaimana informasi mengenai Pendeta Gilbert. Lantas, apakah yang terjadi dengannya? Jadi guys, baru-baru ini beliau itu menjadi viral usai beredarnya potongan video yang memperlihatkan bagaimana khotbahnya soal perbandingan zakat dan juga perpuluhan antara umat muslim dan juga Kristen. Video berdurasi kurang dari semenit itu menjelaskan ceramah di internal gereja ketika Pendeta Gilbert membandingkan zakat umat Islam sebesar 2,5% dengan umat Kristen sebesar 10%. Kemudian, beliau juga mengatakan bahwa zakat 10% itu membuat umatnya tidak perlu repot bergerak dalam ibadah. Dia juga mengatakan umat Islam harus sholat dikenakan hanya zakat 2,5%. Bahkan Pendeta Gilbert juga memperagakan gerakan yang mirip dengan sholat. Dan untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa nonton ya teman-teman seperti apa video yang dimaksudkan. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci, ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Itu gerakan sholatnya. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, ya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Well guys, ya seperti itulah bagaimana video yang dimaksudkan. Dan guys, pada akhirnya video ini pun menjadi viral dan juga menjadi topik perbincangan hangat di kalangan netizen. Terutama di X nih, banyak banget yang sudah memberikan komentar terhadap video tersebut. For example, dari akunnya Munir. Di sini yang mengatakan, Pendeta Gilbert kurang wawasan. Dalam Islam itu tidak hanya zakat, tapi ada infak, sedekah, dan wakaf dengan spektrum ibadah yang luas. Bisa kena pidana penistaan agama Anda, Pak Pendeta. Kemudian, netizen lain juga turut berkomentar atas video tersebut dengan mengatakan, nggak asik sih ini, apapun alasannya, gue pun nggak setuju bercandaannya kayak gini. Maaf ya, my Muslim Pams and Friends. Ajarilah jamaah Anda dengan keindahan-keindahan agama Anda. Jangan hina dan jelek-jelekan agama lain, karena pahala paling mulia di surga nanti bukan seberapa banyak jamaah Anda, tapi sebagaimana Anda memuliakan sesama. Biarin aja lah, toh di forum mereka sendiri. Ngapain yang gini dibahas atau dilaporkan ke polisi? Lebih elegan, ajak dialog lintas agama. Dia bawa kitabnya, kita bawa Al-Quran, adu argumen, dalil, baru keren.
Seharusnya nih seorang pendeta kalau kasih khotbah jangan nyebrang tema tentang agama orang lain. Silahkan saja agamanya sendiri saja yang dibahas. Kalau begini kan khotbah jadi tidak enak didengar. Kalau hanya mau buat lucu dan tertawa jamaatnya, meluculah dengan agamanya. Jangan lompat pagar lah, apalagi kalau nggak ngerti. Zakat mal atau harta itu 2,5% dari total harta yang dimiliki atau disimpan selama setahun. Dan harta yang sama wajib dibayar zakatnya setiap tahun kalau disimpan bertahun-tahun. Ini mengajarkan agar orang Islam tidak menumpuk-numpuk harta. Well, jadi seperti itu beberapa komentar-komentar dari netizen. Dan kalau kalian sendiri manakah pendapatnya tentang hal yang satu ini, nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Sementara itu, Pendeta Gilbert telah menyampaikan permintaan maaf atas bagaimana statementnya yang dinilai menistakan agama. Hal itu disampaikan oleh beliau di hadapan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 sekaligus Ketua Dewan Masjid Indonesia, Yusuf Kalla pada Senin tanggal 15 April 2024 yang lalu. Selain minta maaf, beliau juga mengungkapkan bagaimana penyesalan atas bagai pernyataannya yang menimbulkan kegaduhan. Dia juga menegaskan bahwa dirinya tidak berniat untuk menghina ataupun menistakan agama. Beliau juga mengklaim nih guys bahwa video yang viral ini itu katanya sudah dipotong dan juga diedit sedemikian rupa oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bukan hanya itu nih guys, Pendeta Gilbert juga mengaku bahwa ceramah yang disampaikannya itu sebenarnya merupakan autokritik untuk umat Kristiani yang diberikan kemudahan dalam beribadah. Dia juga menegaskan ceramah itu hanya untuk kalangan internal jemaahnya saja. Meski begitu, Pendeta Gilbert tetap meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Seperti yang dilansir dari suara.com, kurang lebih seperti inilah bagaimana statement dari beliau. Sekali lagi saya minta maaf atas kegaduhan ini, tapi percayalah kebersamaan Indonesia selalu ada di hati saya. Dan di hati saya selalu ada persatuan, dikarenakan dasar khotbahnya kalau didengar hari itu justru tentang kasihlah sesamamu. Terbaru, Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan nih guys ke Polda Metro Jaya Buntu dari video tersebut. Saat ini, kasus tersebut sudah mulai diusut oleh pihak kepolisian. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya Triputra kepada wartawan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 yang lalu mengatakan, untuk masalah laporan yang kami terima kemarin di SPKT ada dilaporkan. Saat ini tengah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk dilakukan pendalaman. Dan dilansir dari detik.com, Wira mengatakan pihaknya belum memeriksa Pendeta Gilbert atas laporan tersebut. Saat ini pihaknya masih fokus memeriksa sejumlah saksi. Kasus ini dilaporkan pada tanggal 16 April 2024 dan Wira menyebut pelapor dalam kasus ini adalah Farhad Abbas. Di sisi lain, merespon soal pelaporan yang ada, saat dihubungi Pendeta Gilbert mengatakan seperti ini. Statement saya, sekali lagi kami menyatakan maaf kami kepada umat yang terlukai dan tersakiti. Insya Allah kedepannya lebih baik. Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yakni Ahmad Farrozi menganggap bahwa Pendeta Gilbert itu tak perlu dipolisikan atas bagaimana khutbahnya soal zakat dan juga sholat. Menurut beliau, Pendeta Gilbert telah meminta maaf. Gus Bahrur lantas mengatakan bahwa selain sudah meminta maaf, apa yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert itu merupakan candaan yang juga kerap dilakukan oleh para dai saat berceramah. Beliau lebih lanjut mengatakan, ya, dia kan sudah minta maaf dan itu kan bercanda. Seperti dai kita juga kadang begitu. Ujar dari beliau ketika dikonfirmasi oleh MNC Portal Indonesia pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 yang lalu. Namun, atas kejadian ini, beliau juga mengingatkan agar para tokoh agama bisa memilah bercanda ketika melakukan dakwah. Beliau mengatakan, sebaiknya cari bahan candaan yang lain saja. Di sisi lain, Forum Kerukunan Umat Beragama Sulawesi Selatan sudah mengeluarkan pernyataan terkait video Pendeta Gilbert. Pernyataan sikap tersebut tertulis dalam surat yang bernomor 11/FKUBSS/4/2024 yang ditandatangani oleh Ketua Umum FKUB Sulsel yaitu Profesor Wahyudin Naru pada Senin tanggal 15 April 2024. Dikutip dari laman MUI Sulsel pada Jumat tanggal 19 April 2024, Wahyudin mengatakan, menghimbau kepada seluruh umat beragama, khususnya masyarakat Sulsel dan juga bangsa Indonesia secara umum untuk tetap menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama agar tercipta masyarakat di lingkungan yang harmonis. Beliau lantas menghimbau kepada seluruh tokoh agama dan semua penganut umat beragama agar saling menghargai keyakinan umat agama lain, tidak menjadikan guyonan yang dapat menimbulkan ketersinggungan bagi penganut agama tertentu. Dia juga berharap kepada seluruh tokoh agama agar memberikan kesejukan dalam menyampaikan dakwah demi menjaga harmoni umat beragama dan situasi kondusif. Terkait kegaduhan yang ditimbulkan dari pernyataan Pendeta Gilbert dalam video yang viral, FKUB meminta aparat kepolisian untuk mengusut kasus ini hingga tuntas, termasuk mengusut pelaku yang mengedit video tersebut yang dinilai mungkin berbeda dengan keinginan sang pendeta.
Dan terakhir, demi terciptanya perayaan Paskah yang hikmat, FKUI juga meminta sejumlah gereja di Makassar yang berencana mendatangkan pendeta Gilbert untuk ditunda hingga persoalan ini dianggap selesai. Well, jadi seperti itu yang terjadi dengan pendeta Gilbert. Ya, kita doakan saja semoga permasalahannya dapat segera selesai dan semoga kasus ini juga dapat diusut sampai tuntas, terutama dan menemukan siapa pelaku yang melakukan pengeditan terhadap video tersebut. Dan jujur, aku juga setuju dengan bagaimana pendapat dari Gus Bahrur dan juga FKUB tadi, yang mana ketika melakukan dakwah atau khotbah, para tokoh agama bisa memilah bahan dakwah mereka, termasuk memilah bahan candaan. Dan kalau kalian sendiri gimanakah opininya, nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Sulky Mame, dan aku juga mohon maaf nih jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget ya. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone.